Hey guys, selain Dark Avengers, masih ada satu lagi tim super villain di MCU. Mereka ini adalah sekumpulan penjahat berbahaya yang juga berpura-pura menjadi superhero. Siapa mereka? Yap, seperti janji kita sebelumnya, kali ini Daliskan akan ngebahas Thunderbolt. So, sebelum kalian menyaksikan video ini, siapkan cemilan kalian, duduk manis, dan selamat datang di segmen Asal-Usul Thunderbolt. Saat mendengar kata Thunderbolt, kalian pasti akan ingat dengan satu orang ini, tentu saja General Ross. General Ross adalah salah satu orang yang cukup menjengkelkan di MCU. Menjadi sosok pengganggu di event Civil War, bahkan ia ini masih sempat-sempatnya memerintah Kolonel Rhodys untuk menangkap Steve Rogers di event Infinity War, di mana situasi dunia kala itu memang sedang terancam oleh invasi Thanos. Tapi General Ross sempat-sempatnya untuk menangkap Steve Rogers. Benar-benar menjengkelkan ya guys. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, General Ross memang punya hubungan yang cukup kuat dengan tim yang bernama Thunderbolt ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita telisik jauh lebih ke belakang lagi guys. Thunderbolt sendiri pertama kali dikenalkan di dalam komik The Incredible Hulk bagian 449 di tahun 1997. Kurt Busiek dan juga Mark Bagley adalah dua orang kreator di balik aksesnya tim ini di Marvel Universe. Pada awalnya, Thunderbolt sendiri adalah tim superhero yang dibentuk setelah Avengers hancur di event crossover Onslaught pada tahun 1996. Meskipun memang pada akhirnya di dalam komik tersebut diceritakan kalau Thunderbolt kembali menjadi seorang supervillain. Begitulah plot twist yang dihadirkan dalam cerita komiknya. Latar belakang masalah yang cukup jelas inilah yang membuat tim ini layak dihadirkan di Marvel Universe. Seorang Baron Zemo adalah sosok penting di balik aksesnya tim Thunderbolt. Zemo di sini merekrut para supervillain yang beberapa di antaranya adalah anggota dari Dark Avengers. Siapa mereka? Mereka adalah Beetle, Fixer, Moonstone, Screaming Mimi, dan juga Goliath. Misi dari kelompok ini tetap sama. Zemo di dalam komik selalu punya dendam kusumat dengan para Avengers. Ia tentu saja berniat untuk menghancurkan tim superhero tersebut guys. Namun, sebelum sempat menjalankan misinya, Avengers dan juga Fantastic Four justru dibunuh di dalam event Onslaught. Kematian Avengers dan Fantastic Four inilah yang membuka kesempatan besar untuk Zemo. Ia bahkan memanfaatkan peluang tersebut untuk merebut hati masyarakat luas. Seperti yang kita ketahui bersama, Zemo memang tidak memiliki superpower seperti rekan-rekan villain lainnya. Bahkan kemampuan bela dirinya saja tidak begitu istimewa. Tapi pasti masih membekas di ingatan kalian semua bagaimana dia seorang diri membuat Avengers bubar. Di dalam film Civil War, kita menyaksikan kemampuan manipulasi pikiran seorang Zemo yang berhasil memecah belah Avengers. Ia sendiri berhasil menjadikan Avengers terbagi menjadi dua kubu yang saling bertarung mati-matian. Meskipun memang pada akhirnya ia ditahan akibat dari perbuatannya yang sangatlah besar. Akibat hasutannya itu, Tony Stark dan juga Captain America bermusuhan dan kelompok Avengers di MCU bubar untuk waktu yang cukup lama. Dengan kemampuan memanipulasi pikiran orang banyak inilah, Zemo bersama villain-villain rekrutannya hadir untuk menghentikan Avengers. Bersama teman-temannya itu, ia membentuk tim yang bernama Thunderbolt. Kali ini Zemo tidak menggunakan nama aslinya, melainkan ia berubah menjadi Citizen 5. Beetle menggunakan armor buatan Fixer dan menjadi Mage 1. Selanjutnya Goliath menjadi Powerhouse Atlas. Dan yang terakhir, Screaming Mimi menjadi Songbird. Bersama dengan tim Thunderbolt-nya ini, Baron Zemo mendapatkan hal yang ia butuhkan. Apa itu? Tentu saja kepercayaan publik. Setelah ditinggal Avengers, publik pun menaruh keyakinan dan juga harapannya kepada kelompok Thunderbolt. Zemo tentu saja membutuhkan hal tersebut untuk melancarkan misinya. Kepercayaan publik inilah yang didapatkan membuatnya semakin dipercaya oleh pemerintah. Ia bahkan berencana mendapatkan akses penuh ke seluruh sumber daya SHIELD dan juga Avengers. Selama tim ini terbentuk, berbagai karakter baik itu hero, anti-hero maupun villain sempat bergabung di tim Thunderbolt ini guys. Salah satunya ada Luke Cage, Hawkeye, Venom, Juggernaut, Ghost, Radioactive Man, dan masih banyak lagi. Ada beberapa villain yang berubah menjadi baik setelah bergabung di dalam tim ini. Namun, ada juga yang memutuskan tetap menjadi villain yang besar. So, seperti itulah latar belakang terbentuknya tim besutan Helmut Zemo ini guys. So, untuk pembahasan selanjutnya, muncul pertanyaan seperti ini. Apakah mungkin tim ini akan eksis secepatnya di MCU? Untuk fase keempat saja, MCU sudah menayangkan dua series terbarunya. Series terakhir yang baru saja menyelesaikan season pertamanya, tentu saja Falcon and Winter Soldier. Series satu ini banyak sekali menyimpan easter egg dan juga pintu peluang bagi karakter-karakter lain untuk muncul. Nah, series ini juga membuka kemungkinan akan munculnya storyline baru yang selama ini hanya eksis di dalam komiknya saja, termasuk dengan tim Thunderbolt ini guys. Helmut Zemo lagi-lagi menjadi sosok penting di series ini. Di dalam series ini, kita juga tahu kalau Zemo sebenarnya orang yang sangat kaya raya guys.
Kembali eksisnya Zemo di MCU ditambah dengan sumber daya yang ia miliki, maka tanda-tanda kemunculan Thunderbolt sudah mulai ada. Sebenarnya, Marvel sudah mengenalkan beberapa karakter yang bisa saja bergabung di dalam Thunderbolt. Di film Incredible Hulk, ada Abomination. Lalu ada karakter Ghost di film Ant-Man and the Wasp, dan yang terakhir tentu saja General Ross. Seperti yang kita ketahui bersama, General Ross adalah alter ego dari Red Hulk di dalam komik-komik Marvel. Tapi memang sejauh ini Red Hulk belum pernah eksis di MCU. Namun, tentu dengan dipertahankannya karakter General Ross di MCU pasti memiliki makna tersendiri. Kedepan karakter ini akan kembali muncul di film Black Widow bersama dengan Taskmaster. Dan juga perlu kalian ketahui, karakter Taskmaster sendiri juga pernah bergabung dalam tim Thunderbolt. Di dalam komiknya juga, Red Hulk ini adalah anggota dari Thunderbolt. Bahkan, ia punya tim Thunderboltnya sendiri bersama dengan Deadpool, Elektra, Agent Venom, dan juga Punisher. Well, sekarang mari kita kembali ke storyline yang sudah dibangun oleh MCU. Setidaknya, sudah ada beberapa karakter yang berpeluang menjadi anggota Thunderbolt sejauh ini. Maka, sebagai bagian akhir untuk konten ini, kita akan sedikit berteori tentang tim Thunderbolt versi MCU. Sosok pemimpin Thunderbolt Origin Baron Zemo sekarang masih ada di MCU guys. Meskipun kini ia menjadi tahanan di Wakanda, namun setelah kita melihat ia beraksi dengan topeng ungunya, sepertinya MCU memberikan easter egg yang cukup apik untuk karakter Baron Zemo ini, dan tentu saja karakter ini belum sepenuhnya berakhir di MCU. Justru ini menjadi bagian awal mula Zemo menampilkan karakter dan juga kemampuan sesungguhnya yang ia miliki. Maka, storyline komik yang mengisahkan Zemo sebagai penggagas awal tim Thunderbolt sangat mungkin terjadi di MCU masa depan. Karakter kedua yang kemungkinan akan menjadi sosok penting di balik tim Thunderbolt tentu saja General Ross. Memang, dalam perjalanannya di MCU, General Ross sendiri belum menjadi seorang Red Hulk. Bahkan tanda-tanda storyline tersebut diangkat ke layar lebar saja belum sepenuhnya muncul. Banyak juga yang pesimis dengan karakter ini kalau General Ross di MCU tidak akan menjadi Red Hulk. Apalagi, di timeline ini ia sudah semakin tua dan belum ada tanda-tanda ia terpapar radiasi gamma. Namun kalau kita benar-benar mengacu pada cerita di dalam komik, maka kemungkinan ini masih ada guys. Di dalam komik Hulk volume 2 isu 1, Red Hulk pertama kali muncul. Namun, identitasnya tidak langsung dibeberkan. Di dalam kisahnya, belum ada yang mengetahui siapa sosok di balik keganasan Red Hulk ini. Terungkapnya General Ross sebagai Red Hulk baru terungkap di komik isu bagian 22. Artinya, terungkapnya identitas General Ross sebagai Red Hulk memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin saja selama ini General Ross sebenarnya sudah menjadi Red Hulk guys. Ia menahan diri untuk muncul sambil menunggu waktu yang paling tepat. Apalagi Red Hulk memang berbeda dari Hulk versi Bruce Banner. Saat berubah menjadi raksasa berwarna merah, General Ross ini memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Dengan kata lain, Red Hulk dan juga Ross adalah dua karakter dengan kepribadian yang sama. Tentu hal ini bertolak belakang dengan Bruce Banner yang diambil alih kesadarannya saat menjadi Hulk. Pertanyaannya, kapan sosok Red Hulk ini setidaknya disinggung di MCU? Kemunculan General Ross di film Black Widow nanti menjadi pertanyaan besar bagi kita. Dan ini sekaligus bisa menjadi jawaban atas pertanyaan kita tadi. Mungkin saja di film ini adalah latar belakang ia menjadi Red Hulk. Apalagi di dalam trailernya Black Widow, General Ross ini terlihat lebih muda. Wajah General Ross yang terlihat lebih muda ini tentu saja sangat berarti bagi kita. Itu berarti yang diceritakan di film Black Widow nanti tentu saja masa lalu dari General Ross yang banyak orang tidak tahu. Kemudian sosok Taskmaster yang menjadi villain utama di film Black Widow nanti juga bisa menjadi rekrutan segar bagi General Ross untuk bergabung dalam tim Thunderbolt. So dari pengamatan Daily Screen, ada dua pintu besar yang dipasang di MCU untuk membuka kesempatan Thunderbolt dimunculkan. Pertama ada Baron Zemo dari timeline yang sekarang, dan selanjutnya General Ross dari timeline masa lalu. Jika MCU benar-benar berniat mengangkat cerita ini ke layar lebar, pintu mana yang akan mereka buka? Apakah pintu General Ross atau justru pintu Baron Zemo? Silahkan kalian jawab di kolom komentar di bawah. Oke guys, kalau kalian punya teori lain atau hal apa saja yang ingin kita bahas di video selanjutnya, jangan lupa berikan pendapat kalian di komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.